warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin serta jajarannya, yang terhormat Ketua RW 13 bersama pengurusnya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, rekan-rekan jamaah Masjid Muhajirin, bila khusus Akhil Al-Kiram, Al-Ustaz Ustaz Haji Nur Zakaria, selalu tidak bosan mengajar kepada kita setiap pagi. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Oh ya, tema kita pagi ini adalah nemu uang 1 miliar diapain? Nah, nemu uang 1 miliar diapain? Kan mungkin kita biasanya mikir, oh beli mobil mewah, gitu ya. Pasti beli rumah yang megah. Mungkin yang bagus mau pergi haji, umroh. Ada juga loh, kawin lagi kayaknya nih. Nah, kalau kita nemu uang tuh sejumlah itu tuh ya, kira-kira agama Islam ngajarin nggak? Kasih tuntunan nggak? Ini agama yang mulia nih, yang agung. Mungkin nggak Allah membiarkan hambanya gelap untuk mengurusi perkara-perkara yang begitu? Pasti ada kan? Pasti. Nggak mungkin Islam, ya, agama yang sempurna ini tidak mengatur. Oleh karena itu pagi ini saya akan sampaikan tema tadi. Kalau di kitab-kitab fikih judulnya barang temuan, bab ruqaqqah, bab barang temuan, gitu ya. Harta karun, macam-macam. Menang lotre, gitu ya. Termasuk di dalamnya. Nanti kita bahas. Sekarang kutip satu hadis saja, ya. Kata Zaid bin Khalid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatatiz zahabi wal warq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irfa wika'aha wa ifasaha summa arifha sanatan fa illam tu'arifha fastabtiha wal takun indaka wadiyatun fa idza jaa talibuha yauman minad dahri faddiha ilaihi. Al-Qur'an hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya begini, suatu kali Rasulullah SAW ditanya tentang perkara barang temuan di jalan, dia ada di mana saja. Tanya tentang itu, barang temuan berupa emas atau perak. Lalu Nabi berkata, kenali ciri-cirinya, barang tuh, kenali ciri-cirinya, terutama bungkusnya tuh. Dulu di zaman Nabi itu uang itu bukan pakai dompet, belum ada dompet, dia pakai pundi tuh, ya, kantong tuh pundi, Kajut kunang, tong, kunang gitu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kenali bentuk pundinya tuh, lalu cek tali pengikat pundi tuh, ya, ciri-cirinya lah kalau kita. Kemudian umumkan di tempat yang ramai selama 1 tahun. Ya, nanti kita bahas berapa kali. Ada aturan
makannya Pak? Berapa kali sebulan? Ya ada. Kemudian apabila selama 1 tahun itu nggak ada yang datang tuh, dikata Nabi nih, maka kamu simpan tuh barang tuh dan boleh kamu gunakan, ya, kamu gunakan tuh. Tapi ingat itu tuh barang titipan. Salah 1 tahun tuh namanya wadiah, wadiah, barang titipan. Kalau suatu saat si pemiliknya itu datang mengaku sesuai dengan ciri-ciri yang ada tuh, maka berikan kepadanya tuh. Nah, gitu ya. Itu hadisnya. Sekarang kita bahas penjelasan ini. Panjang nih Pak bab ini Pak. Tentang luqat ini. Ada 2 nih Pak, barang temuan ini. 1 luqat, harta, benda yang bermanfaat yang tidak tahu pemiliknya siapa. Namanya luqat. Satu lagi, ada harta, benda ya, yang bermanfaat tapi tidak ada pemiliknya. Namanya rikas. Dalam bab fikih itu disebut bab rikas. Ya. Contohnya apa? Harta karun, tuh, ya. Bapak menang undian, tuh. Lalu dapat bonus, menang lotre bukan judi. Misalnya Bapak kirim bungkus kopi gitu ya, dapat hadiah 1 miliar. Itu termasuk di dalamnya ada bab tersendiri tuh. Tiba-tiba dapat bonus dari kantor, hadiah, tuh ada bab tersendiri. Itu bab rikas ya, namanya bab rikas. Kita bahas dulu. Kalau cukup waktu saya akan singgung sedikit. Tapi pagi ini fokus saya pada bab luqat, bab barang temuan. Nah, gitu ya. Apa definisinya? Kata para ulama, al-luqatatu malun dha'un min malikihi bisukutin aw ghaflin aw nuhuhuma. Harta temuan ini, barang temuan itu adalah harta yang tidak tahu pemiliknya karena terjatuh atau karena lalai atau karena lupa atau sejenisnya. Ya, itu yang dimaksudkan lupa. Jatuh, lalai, lupa atau yang lainnya. Misalnya di masjid, contoh begitu ya, atau di jalan, atau di tempat lain. Lalu kemudian Imam An-Nawawi ya, memberikan penjelasan tentang kalau kamu menemukan benda berharga, kan pasti yang diambil itu yang berharga kan, yang bernilai kan. Kalau cuma kulit jamu kan nggak mungkin ambil. Tapi yang bernilai. Islam memberikan tuntunan tentang perkara ini. Jadi kata Imam Nawawi, kalau kamu menemukan sesuatu di jalan dimanapun, benda bernilai itu, ya, lebih utama kamu ambil. Apa? Kita boleh membiarkan kan? Kita boleh bodo amat, nggak usah ambil gitu doang. Tapi Islam ini mengajarkan hukum sesuai dengan fitrah manusia. Ya, dia selaras. Orang kalau melihat benda yang bernilai, hati kecilnya itu pasti ingin mengambil, apa ya? Nih manusiawi ya, fitrahnya manusia. Kalau melihat uang di jalan tuh, hati kecilnya pasti pengen ngambil. Kadang-kadang kan sekalipun ada yang pisang tuh Pak, diikat uangnya dia 100.000 diikat, nggak tahu yang ikat di mana. Begitu mau diambil dia jalan, ambil lagi jalan lagi gitu ya. Itu naluri kita, Pak. Naluri manusia itu begitu. Oleh karena itu Islam mengajarin kalau menemukan sesuatu lebih utama kamu ambil. Itu dia poin tuh. Ini jangan dibiarkan. Nah, kemudian para ulama memberikan penjelasan tentang kira-kira kalau benda itu bernilai itu berapa batasannya? Ya, ada batasannya. Kata Al-Imam Qasqalani, ya, saya baca di Kifatul Asyar. Kata beliau, apabila
harta itu kalau diambil tidak menetapkan sebagai hukum potong tangan, kan hukum potong tangan itu ada batas minimalnya, paham ya? Hukum potong tangan itu ada batas minimalnya. Kalau seseorang itu mencuri lebih dari 10 dirham, mencuri nih, maka kalau ketangkap dia hukum potong tangan. Kalau kurang dari 1 dirham, 10 dirham itu, maka dia tidak kena hukum potong tangan. Adil Pak. Berapa kira-kira 1 dirham itu? 1 dirham itu sekitar 3 gram perak. Sekarang sekitar 100.000 lah. 1 dirham itu sekitar 100.000 rupiah. Ya. Jadi kalau 10 dirham berapa? 1 juta. Paham ya? Kalau begitu, kalau kita menemukan barang kurang dari 1 juta atau 1 juta, pas ambil. Paham ya? Ambil. Dan kata Imam As-Qastolani, tidak perlu kamu umumkan tuh. Paham ya? Kalau sampai 1 juta tuh, kan enak tuh ya. Kita disuruh ngambil lebih utama dan tidak perlu diumumkan. Ya. Tapi kalau udah nyari ketemu, oh iya saya pernah menemukan uang 1 juta tuh, berikan. Paham ya? Tidak harus diumumkan. Lalu berapa yang mesti diumumkan itu? Berapa kira-kira mesti diumumkan itu? Kata Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu, suatu kali dia menemukan dompet isinya 1 dinar. Dinar nih, ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi di jalan menemukan uang 1 dinar. Berapa kira-kira 1 dinar itu? Kalau sekarang emas ya, 1 dinar itu emas. Kalau dirham perak, dinar emas, dirham perak. 1 dinar emas itu 4,25 gram emas ya. Kalau kita 4,25 gram 1 dinar itu. Kalau diuangkan berapa kira-kira? 4 juta lah ya. Kan sekarang rata-rata harga emas itu 900.000 ya, emas murni ya. 4 juta. Nah jadi kalau misalnya menemukan uang 4 juta, sama seperti Sayyidina Ali menemukan uang 1 dinar, datang kepada Rasulullah, apa Rasul bilang? Ya Ali, belikan daging, belikan tepung, kau makan-makan. Amin. Kau makan-makan tuh. Begitu makan disiapkan, datang pemiliknya tuh, ya. Tadi nemu uang ya sebenarnya, iya. Tapi sebelum umumkan, tuh. Nah di sini ada perbedaan pendapat nih. Dengan uang 1 dinar, dengan uang 4 juta itu ada perbedaan pendapat. Yang satu kata Nabi bilang nggak perlu diumumkan, karena langsung suruh beli daging. Jadi dasar hukum, ya. Ucapan Nabi Muhammad itu jadi dasar hukum tidak perlu diumumkan, karena cuma nemu uang 1 dinar 4 juta, tuh ya, paham ya? Yang kedua, begitu sudah dibelikan makanan, tuh kata Sayyidina Ali, belum saya umumkan nih. Oleh karena itu 4 juta itu menjadi batas bagi kita ya. Mau diumumkan boleh, mau tidak diumumkan juga boleh. Tapi para ulama menganjurkan lebih utama diumumkan kalau lebih dari 4 juta rupiah. Paham ya? Kalau begitu, kalau kita di jalan menemukan handphone di tengah jalan tuh, ya jalan nih ada handphone bagus nih, ya. OVO, apa namanya, Vivo gitu ya. Kalau beli 3 juta gitu ya. Bagaimana hukumnya tuh? Islam mengajarkan kalau benda itu di tempat yang punya potensi merusak barang, maka mengambilnya itu tadi sebutkan mengambilnya lebih utama kan ya. Ada hukum mengambil barang di jalan yang bernilai dan berisiko, maka hukumnya wajib diambil. Bapak, kita ngambil barang wajib dapat pahala.
Dapat nggak dapat kan hukumnya wajib kan? Kalau nggak diambil berdosa, membayar. Karena ini barang akan menjadi sia-sia. Hukumnya wajib mengambil barang yang berisiko tuh. Kalau HP di tengah jalan kan bisa tergilas, ya, terlindas tuh, rusak, menjadi sia-sia. Atau misalnya Bapak beli makanan kue Mayang Sari, bukan, apa tuh? Bang itu ya. Bukan Mayang Sari ya. Nemu di jalan, ya, kue masih mulut itu. Ini kalau nggak diambil kan sia-sia, ke gelas motor kan, ya. Maka hukumnya wajib diambil. Ya. Kalau sudah diambil, terserah mau dimanfaatkan boleh, atau diberikan kepada fakir miskin boleh, atau mau disodakokan boleh. Karena barangnya tadi kan kurang dari 4 juta, kurang dari 1 dinar tuh, atau kurang dari 10 dirham. Nanti ada penjelasan tersendiri. Boleh mengambil batas itu 10 dirham 1 juta, boleh mengambil batas yang 4 juta. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita menemukan barang tadi itu hukumnya wajib karena berisiko. Atau misalnya Bapak pergi ke suatu daerah yang daerah beling, ya, daerah rawan-rawan, ada sepeda ketinggalan tuh, ya. Ini pasti berbahaya kan, ini tempat beling, ya. Sepeda ini ada manfaatnya, bawa, wajib diambil karena akan menjadi sia-sia. Wajib bawa benda, karena kita punya keyakinan akan diberikan kepada orang yang berhak, dan kita juga siap mengumumkan tuh, maka wajib hukum. Satu. Yang kedua, apabila benda di tempat yang nyaman, tidak punya potensi untuk rusak, udah, dan kita siap untuk mengumumkan tuh kepada orang lain, maka benda tadi hukumnya sunnah. Contoh di masjid ada jam tangan, ya, geletak tuh, ya, atau handphone. Saya percaya, saya yakin saya bisa mengumumkannya, dan di tempat ini amal tidak ada risiko apa-apa. Udah, saya ambil aja, nanti saya umumkan. Itu hukumnya sunnah, karena tempat tadi tidak ada risiko apa-apa. Ya, ambil aja. Kan lebih utama mengambil itu. Sunnah, masih dapat pahala tuh, Pak. Mengambil barang orang lain tuh. Kan enak Islam ya. Ternyata agama Islam ini cocok dengan kita nih, dengan fitrah manusia, naluri manusia, cocok, Pak. Mengambil barang. Yang ketiga, hukumnya makruh. Apa? Kalau kita menemukan benda bernilai, barang benar, tapi kita tidak ada niat untuk mengumumkan tuh, tidak ada niat untuk mengembalikan tuh, nggak ada niat katanya. Pokoknya enggak saya aja gitu. Nah, itu makruh. Tidak sampai dosa, tapi dia hukumnya makruh. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau benda temuan itu ada di kita dan kita tidak bermaksud untuk memberikan kepada pemiliknya, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang sesat. Apalagi kalau misalnya setelah diumumkan 1 tahun tuh ya, datang pemiliknya diminta, nggak dikasih sama kita, nggak dikasih. Nah, itu kalau hukum Indonesia ada di KUHP bab penggelapan atau pencurian. Paham Pak? Itu menurut hukum Indonesia, menurut kitab undang-undang hukum pidana. Kalau barang itu kita dapatkan, pemiliknya datang, nggak dikasihkan tuh, dia bisa mengadu tuh bab penggelapan atau bab pencurian. Kan selaras ya. Islam membolehkan tuh mengambil. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kalau 1 tahun itu sudah tidak ada yang komplain, fastabikha,
maka boleh kamu gunakan tuh. Bahkan apabila harta tadi kurang ya, dari 4 juta atau 1 juta tadi itu, boleh kamu pakai dan kamu nikmati itu. Apalagi kalau misalnya makanan tadi ya. Bapak nemu beras 1 karung di jalan jatuh dari truk ya. Gimana? Kata Rasulullah, ambil, lebih utama tuh. Karena hartanya kurang dari 1 juta atau kurang dari 4 juta, tidak perlu diumumkan. Paham ya? Tapi kalau ada pemiliknya mencari, berikan. Kalau bisa lama waktunya, boleh. Kalau takut beras tadi rusak, boleh kamu jual beras itu ya. Kan nanti mubazir Pak. Beras sebulan 2 bulan disimpan, nunggu pemiliknya rusak. Daripada rusak, jual tuh beras itu, simpan uangnya itu senilai beras tadi. Begitu datang pemiliknya, berikan bahwa berasnya sudah dijual, ini uang pengakuan, berikan. Paham ya? Kalau misalnya ragu-ragu, khawatir, sudah sumbangkan saja ke fakir miskin. Beras 1 karung tuh, kembali ke judul semula. Bagaimana kalau nemu uang 1 miliar tuh, atau emas 1 kilo? Lah emas 1 kilo itu sedikit Pak, cuma segenggam segini nih, sebesar buah jeruk. Emas 1 kilo itu sebesar buah jeruk tuh, gitu tuh, itu besar. Kalau uang 1 miliar mungkin kan besar ya. Wow, luar biasa, berapa karung kan. Tapi kalau emas 1 kilo itu dia senilai 1 miliar. Bagaimana? Kata Nabi Sallam, ambil itu ya, lebih utama diambil. Bahkan hukumnya wajib, ada yang sunnah, ambil. Tapi kalau kita tidak siap mengumumkan, jadi makruh. Tapi niatkan mengambil itu sudah ada dalam rangka ibadah. Bapak mengambilnya itu karena hukumnya wajib, anggap sebagai ibadah. Emas kita miliki, itu kan rezeki Pak. Rezeki itu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah benda yang tidak tahu pemiliknya siapa. Itu rezeki. Ambil dulu, kemudian besoknya umumkan. Kalau ada waktu umumkan di halaman masjid atau di pasar, ya, di tempat terbuka boleh. Kata Imam An-Nawawi, mengumumkannya pun tidak harus setiap hari, boleh sebulan sekali, boleh 2 bulan sekali, boleh seminggu sekali. Bukan. Jadi 1 tahun tidak harus setiap hari diumumkan. Yang gampang sebulan sekali lah. Nah, gitu ya. Jadi 1 tahun itu 12 kali diumumkan. Kalau nggak ada yang mengambil, mencari itu, maka kamu boleh gunakan tuh emas tuh. Beli motor lah pakai, mobil lah pakai, boleh. Kalau 1 tahun itu nggak ada yang datang. Tapi kalau tidak, setelah 1 tahun datang pemiliknya nyari, maka berikan tuh emas 1 kilo tuh. Bagaimana kalau sudah dipakai? Belikan mobil, belikan motor, ya tinggal ngomong aja. Ini uangnya, emasnya sudah saya belikan motor. Yang kamu ambil aja motor sama sisa emasnya, ya, atau mobil berikan. Paham ya? Jadi kalau sudah 1 tahun diumumkan tidak datang pemiliknya tuh, Bapak boleh gunakan tuh dengan catatan kalau nanti datang pemiliknya, berikan tuh. Kalau kata Abu Hurairah, 1 kali dia menemukan dompet uang 100 dinar. 100 dinar. Kalau kita mungkin sekarang 100 juta lah ya. 400 juta Pak. 100 dinar. Abu Hurairah menemukan uang mungkin kalau dikonversikan 500 juta lah sekarang. 400 dinar. Tapi soal datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
saya tadi menemukan kantong uang berisi 400 dinar. 500 juta, Pak. Kata Rasulullah, umumkan. Dengan ciri-ciri tadi itu, umumkan. Selama 1 tahun. 1 tahun diumumkan, nggak ada yang datang. Datang lagi turun pada Rasulullah, nggak ada yang datang tuh. Umumkan lagi. 1 tahun lagi nggak datang lagi, Pak. Terus bilang, umumkan lagi. Sampai 3 tahun tuh, Pak, nggak ada yang datang. Rasul bilang, boleh kamu gunakan. Menjadi milik. 3 tahun menjadi milik Abu Hurairah. 500 juta. Kita dulu kapan tuh, tahun lalu mungkin ya, ada orang naik kereta. Di kolong kereta itu ada uang, bungkusan uang dia nggak isinya uang, tapi bungkusan itu dibuka berapa? 500 juta. Ingat gak? Tahun lalu ya, di kereta ada anak muda, bukan anak muda, pembersih kereta tuh ya. Ya. Menemukan uang 500 juta. Lah kalau dia mengerti Islam, mungkin dia langsung dimanfaatkan di situ sama dia, gitu ya. Tapi kan ada orang baik, dia berikan ke BCKA, gitu ya, ke kepala stasiun, gitu ya, berikan kepada kepala stasiun setelah menemukan. Bagus, nggak apa-apa juga, sama seperti diumumkan, ya, berikan kepada petugas kantor kereta api. Islam juga begitu boleh, ya. Tapi mungkin naluri manusia nih, Pak. Ya, kalau uang besar itu ada potensi untuk menguasai. Ya. Kalaupun tidak diberikan kepada orang itu, dia boleh pegang tuh, dia boleh simpan, nanti umumkan, ya, itu simpan dulu, tunggu 1 tahun. Kalau nggak ada yang datang, boleh digunakan, paham ya? Bahkan sampai 3 tahun kata Abu Hurairah diumumkan tuh, maka itu menjadi milik dia. Nah, teruskan, waktunya udah habis. Kalau setelah 1 tahun dan dimiliki dan digunakan, kalau dia emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya tuh. Apa ya? Berapa zakatnya? 2,5% dari barang temuan tuh, harta yang ditemukan. Tapi kalau rikas, ya, kan tidak ada pemiliknya kalau rikas ya. Ini lukoto barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Rikas tidak ada pemiliknya, harta karun. Bapak di rumah gali septic tank, ada emas sama-sama kuning nih. Wah, emas. Sama-sama kuning. Emas nih, ya. Itu harta karun. Berapa zakatnya? Dia zakatnya 20%. Bapak, dia kumus maksudnya. Bapak di hutan gali tambang ada permata, nilainya 1 miliar, zakatnya berapa? 20%. Bapak dapat undian, ya, berapa zakatnya? 20%. Dan tidak ada batas minimal. Kalau tadi lokata, batas minimalnya 84 gram, baru bayar zakat. Tapi kalau barang temuan harta karun, dia tidak ada batas minimal. Pokoknya begitu nemu 20%, dapat lotre 20%, dapat bonus 20%, ya, begitu. Perbedaan nanti ada bab tersendiri. Kembali. Jadi harta lukoto itu diumumkan 1 tahun, ya. Kalau nggak ada yang datang, dimiliki, digunakan, dimanfaatkan. Tapi kalau benda tadi benda remeh yang kurang dari 1 juta, Bapak tidak perlu mengumumkan dan boleh langsung digunakan. Contoh, sendal jepit di depan, barang-barang remeh, Bapak boleh pakai, tidak harus diumumkan, ya. Bapak boleh gunakan. Tuh, ya. Benda yang tidak bernilai, atau apa misalnya gunting kuku lah, ya, di jalan yang ringan-ringan begitu, Bapak boleh ambil, Bapak boleh manfaatkan tanpa harus diumumkan.
Dan kalau nanti ada yang nyari ya berikan aja. Lah kata Ibnu Rushd, dulu Nabi Muhammad SAW menemukan makanan kurma ini bersama sahabat. Rasul bilang begini, kalau sekiranya saya tahu kurma ini bukan kurma sedekah, pasti langsung saya makan. Nah, artinya apa? Boleh langsung dimanfaatkan, paham ya? Tapi karena Nabi ini takut kurma ini kurma sedekah, dia tidak makan, sahabat yang makan. Gitu Pak. Nah, kata Imam Al-Mawardi, kalau harta itu ada kemungkinan pemiliknya tidak akan mencari, boleh langsung dimanfaatkan. Paham ya? Kayaknya si pemiliknya nggak akan mencari ini. Itu boleh dimanfaatkan. Jadi ada asumsi, boleh kita menggunakan asumsi ini untuk harta yang tidak bernilai ya, yang di bawah 1 juta tadi. Kita boleh langsung manfaatkan. Asumsi kita mungkin ini kan barang-barang yang sepele, tidak bernilai, dan pemiliknya tidak mungkin mencari, maka boleh digunakan. Atau kebiasaan masyarakat setempat, namanya al-urf. Orang kampung sini ini kan benda-benda yang tidak berharga, kata masyarakat setempat itu. Maka dia boleh langsung digunakan tanpa harus diumumkan. Ya. Lah ini Pak, agama Islam ini agama yang istimewa Pak, yang hebat, luar biasa. Segala macam urusan dia sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah SAW, sesungguhnya orang Islam itu dengan Islam lain itu saling bantu membantu, saling bantu membantu. Tidakkah kita berpikiran bahwa yang kehilangan itu orang Islam, yang mungkin fakir miskin, ya, yang dia sangat memerlukan uang nih, benda nih. Jadi sekalipun Islam membolehkan itu, tapi ada pikiran hati kecil kita, kalau yang kehilangan itu orang fakir, orang miskin, ya kehilangan uang tuh. Tidakkah kita berusaha mencari yang kehilangan tadi tuh? Ya. Bukan hanya mengumumkan, tapi mencari kira-kira siapa. Kasihan, mungkin dia sangat memerlukan. Kalau itu bisa dilakukan, ya, kita akan mendapatkan lipat ganda tuh. Walahu khairum minha wa man jaa bil hasanah falahu khairum minha. Barang siapa nih yang datang kemudian melakukan perbuatan baik, itu karena kita punya pikiran ya. Kalau yang hilang orang kaya mungkin nggak problem, tapi kalau yang hilang orang miskin, yang kasihan ya. Cari siapa yang kehilangan uangnya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapatkan ganjaran lebih besar dari amal perbuatannya itu. Khairum minha, lebih baik dari amal perbuatannya. Paham ya? Kesimpulannya nih, jadi kalau kita misalnya menemukan harta yang sangat bernilai itu, ambil aja dulu. Ambil dulu, ya. Umumkan 1 tahun, ya. Kalau nggak ada yang datang, boleh pakai. Kalau yang datang, berikan. Kalau misalnya kira-kira nih pemiliknya bukan orang kaya, dari bungkusnya kan kelihatan Pak ya, beruang tuh, uang receh-receh aja nih, cari lah. Kalau itu bisa dilakukan, karena nurani kita tuh, ya, ingin menolong orang lain, maka itu ganjarannya lebih besar lagi. Apa ya? Jadi begitu Islam memberikan bimbingan kepada kita. Tinggal kita diberi kebebasan untuk memilih yang mana tuh. Ya, tentu kita ingin memilih yang lebih baik, ya, lebih afdol, ahsanu amala, apa? Yang ganjarannya berlipat ganda. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi sabilillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.